situ ada musik. Itu musik apa? Cek. Cek. Coba sekarang gantian musik sana. Solima Salimda bisa nggak kamu? Ya, semuanya diangkat. Beliau ini sebagai kakaknya saya sendiri. Amin. Masalahnya diakuin nggak, Gus? Ya, beliau sebagai kakaknya saya sendiri. Dan alhamdulillah kita semuanya bisa memandang beliau dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau pun sehat berjuang, mau enggak terserah. Tapi Habib tetap berjuang. Tolong Habib minta Gus Miftah, Pak Kiai juga mau jadi penasehat di sini. Amin. Bisa, ya bukannya maksain, enggak. Tapi kan ilmu dari Habib kemarin gimana doanya? Pak Said, kun fayakun. Amin. Ya mudah-mudahan beliau berkenan selalu sama-sama membimbing Habib karena yang dapat Habib sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah daripada guru kita Gus Miftah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidi Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, al-akhos, sahibul bait, habib muda yang berjilbab agak lebat dan berkumis tipis. Bagi para ibu, kalau Anda punya suami berkumis tipis, pertahankanlah. Fik dia lele bukan buaya. Habib Aqil bin Musin Alatas, Habib Ali dan seluruh kiai yang saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak fitnah. Mudah-mudahan Allah kuatkan TNI Polri. Sahabat-sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, hadirin hadirat warga masyarakat yang dimuliakan Allah. Beli rawon keliru rica-rica, saya datang ke Cirebon dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta kita malam hari ini berawal dari hati, insya Allah sampai akhir tidak akan pernah mati. Kalau tadi Habib Aqil bilang anggap saya saudara, Pak Jokowi juga menganggap saya saudara. Jadi kalau Jokowi ketemu saya, dia langsung bilang, saudara siapa? Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu siapa? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kita senang. Jadi kalau kita senang semuanya mau datang, ngakunya teman.
Pacar itu siapa? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kamu lupa dengan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah satu orang yang bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itulah sahabat. Maka saya sering mengatakan satu orang yang bertahan ketika melihat air matamu itu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya mampu melihat senyumanmu. Maka malam hari ini Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cinta Gus Miftah kepada kalian seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ngomong soal cinta, kita mengenal istilah mahabbah. Mahabbah. Saya meyakini pertemuan malam hari ini walaupun cukup mendadak, di saat sekian banyak jadwal harus tercancel gara-gara protokoler COVID, saya meyakini semua warga insya Allah menerapkan 4M di dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang keempat mentaati protokol. Untung nggak pakai N. Saya meyakini ini semua karena kerinduan kita yang begitu mendalam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sekian lama gara-gara ujian COVID-19 kita jauh dari majelis, kita jauh dari mimbar-mimbar pengajian, dan kita dekat dengan kopi yang baru datang. Kiainya viral, ya Allah, cangkirnya kecil banget, menjijikkan. Maka di saat COVID kemudian melanda dunia, tidak hanya Indonesia, hampir semua negara terpapar dengan COVID-19, termasuk negara suci seperti kota Makkah dan Madinah. Semuanya kena. Di saat itu pula kemudian kita dijauhkan dari masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan sholat jamaah dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan jumatan dulu di masjid. Himbauan dari pemerintah, jangan dulu buat majelis taklim. Dan senantiasa kita taat dengan hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya itu merupakan sindiran dari Allah secara langsung. Kenapa kemudian dengan COVID kita hari ini jauh dengan masjid? Karena selama ini sebelum ada COVID kita sudah terlalu lama meninggalkan masjid. Kenapa kemudian ada himbauan dari pemerintah hari ini gara-gara COVID kita harus jauh dari majelis? Karena selama ini kita terlalu sering meninggalkan majelis. Selama ini kita lupa dengan masjid sebagai Baitullah. Bahkan kita menganggap Allah seperti ambulan. Apa? Hanya dicari ketika darurat saja. Kalau darurat berikan Allah, kalau nggak darurat lupa dengan Allah. Maka sebenarnya ini hari ini sindiran. Kenapa kita selama ini terlalu jauh dengan masjid? Kenapa selama ini mic-nya kok mati-mati? Ini bertanda bahwa sound sistemnya belum dibayar. Tukang soundnya mana ini, Bib? Tukang sound, apa dibalik? Kamu ngaji saya sound di situ. Maka begitu hari ini COVID sudah sedikit mereda, dan kita minta sama Allah mudah-mudahan COVID ini segera dihilangkan. Dan saya meyakini kalau ada majelis maulid di situ disebutkan nama Muhammad, saya teringat dengan firman Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan pernah mengazab kita selama kemudian mulut ini basah dengan sholawat.
ketika kemudian hati ini mencintai nama Muhammad, saya yakin semua musibah itu akan sirna insya Allah. Amin. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin jauh dari Nabi Muhammad, bahkan hari ini banyak kecenderungan orang menghina Nabi Muhammad, seperti yang terjadi di Perancis. Seorang presiden namanya Michael Macron menghina Islam sebagai agama yang krisis, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan saya termasuk orang yang pertama kali mengecam Presiden Prancis, dan saya menuntut Pak Jokowi untuk mengecam Presiden Prancis. Dan alhamdulillah Pak Jokowi akhirnya mengecam Presiden Prancis gara-gara menghina Islam dan Muhammad. Tapi saya meyakini kalau kemudian dia benar-benar berniat menghina Rasulullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, yang menghina Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, mereka semuanya akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa'adda lahum adzaba muhina, dan mereka dipersiapkan dengan adab yang sangat-sangat menghinakan. Maka saya meyakini kehadiran kita di sini karena cinta, karena mahabbah kepada siapa? Kepada manusia terbaik dari yang terbaik, kepada manusia pilihan dari yang terpilih, kepada manusia yang termulia dari yang paling mulia. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian apa? Ketika ada orang mencaci Rasulullah, kita marah. Bahkan ketika ada yang mencaci dzurriyyahnya Rasulullah, saya marah. Itulah kemudian yang mengakibatkan kenapa saya merespon penghinaan terhadap Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, guru kita. Saya tidak terima ketika Habib Lutfi dihina. Maka guru-guru semua telepon sama saya, Miftah, tolong kamu respon dengan baik, tolong kamu respon dengan cara yang baik. Maka saya merespon, karena yang dihina adalah guru saya, yang dihina oleh Mahir Aswailibi. Saya respon, kenapa? Karena yang dihina guru saya. Setelah kemudian saya merespon, Miftah dihina secara personal, katanya Miftah pecinta londe, katanya Miftah suka begini-begini. Tidak saya respon. Kenapa? Karena yang dihina cuma diri saya. Tapi kalau yang dihina guru saya, apalagi keturunan Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, ahlul bait, saya pasti marah. Tapi kalau Anda menghina saya nggak akan marah. Saya selalu bilang, ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Saya nggak akan marah ketika kemudian dikatakan Miftah pecinta londe, senang dengan londe. Ya, saya senang dengan londe. Kenapa? Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Mereka menyisakan meluangkan waktunya 2 jam untuk pengajian sama saya setiap bulan. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika kemudian pengajian mereka menangis teringat dengan dosanya. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Tahu-tahu mendekat ke panggung, Abang saya mau pulang ke kampung, saya malu bekerja di sini. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Ketika pengajian mereka datang, Gus tolong tuntun saya membaca syahadat. Dan sekian banyak orang yang saya tuntun bersyahadat dari non-muslim menjadi Islam, mereka berangkat dari lokalisasi. Bahkan hikmah dari itu, saya ketemu dengan seorang DJ internasional dari Thailand, namanya DJ Katy Butterfly. Dulu 3 tahun yang lalu, begitu beliau perform DJ di panggung, subhanallah, dia dalam keadaan bertelanjang, hanya menggunakan, mohon maaf, hanya menggunakan penutup payudara, kotang sama sempak saja. Dan hari ini dia meninggalkan semua itu. Dan 1 bulan yang lalu dia datang kepada saya, Gus Miftah, tolong tuntun saya untuk membaca 2 kali bersama. Dulu dia hanya ber-BH, hanya bercelana pendek. Kalau kalian lihat pasti mengatakan, wow. Cowok hari ini memang kurang aja. Kalau lihat keluar cewek di luar, wow. Pulang lihat istrinya, wah. Tapi kemudian gara-gara pengajian saya di klub malam, saya berkenalan dengan beliau. Akhirnya hidayah itu datang. Setelah 3 tahun kemudian dia mengatakan, saya pengen masuk Islam. Subhanallah. Ini hikmah dari itu semua.
Gara-gara saya pengajian di klub malam, akhirnya saya diundang acaranya Deddy Corbuzier. Kopi susu. Hitam putih. Iya, kopi kan hitam susu putih bobor. Sangel-angel. Dan gara-gara saya diundang ke acara itu menjadi wasilah Deddy Corbuzier belajar Islam dengan saya. Dan alhamdulillah kemudian datangnya masuk Islam. 2 minggu yang lalu saya syuting di iNews TV. Acara saya ngobrol bareng Gus Miftah. Saya ada bintang tamu. Dia bawa teman, seorang bule dari Islandia. Beragama, dia tidak punya agama, ateis. Dia begitu ketemu saya, dia bilang, Anda siapa? Saya jawab, Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya jawab, Who am I? Saya bilang, I am teaches religion. Saya seorang guru agama. Kemudian saya tanya, what is your religion? Dia bilang, before I am Christian. Sebelum ini saya Kristen. And now I am atheist. Dan sekarang saya atheist. Atheist itu apa? Yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, kenapa kamu menjadi atheist? Because God is nothing. Karena Tuhan itu tidak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu fiksi. Coba. Yang bisa dipercaya itu hanya sains, ilmu pengetahuan. Ketika kemudian saya jelaskan, ini loh keberadaan Tuhan. Ini loh kenapa kemudian Islam mengajarkan untuk sholat 5 waktu. Hanya dalam waktu just 10 menit, hanya 10 menit. Kemudian dia datang kepada saya. Sir, I want to be a Muslimah. Saya ingin menjadi seorang Muslimah. Kenal 10 menit, langsung dia jatuh cinta dengan Islam. Akhirnya saya tuntun mengumandangkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika kemudian datang ke pondok saya tanya, kok Anda langsung menyatakan masuk Islam, kenapa? Saya melihat Anda sudah lama melalui Instagram. Dan saya melihat your Islam is happy. Agama Anda itu menyenangkan. Agama, cara menyampaikan Anda terhadap Islam is relax, enjoy. Itulah yang kemudian melatar belakangi kenapa saya masuk Islam. Di sini kemudian saya selalu mengatakan, menyampaikan kebenaran harus dengan menyenangkan. Jangan menyampaikan kebenaran dengan cara yang menakutkan. Semua orang dikafir-kafirkan, semua orang dibid'ah-bid'ahkan. Itu jelas bahwa Anda mainnya kurang jauh. Dolanya kurang atur. Jelas tidurnya kurang malam. Jelas temannya kurang banyak. Dan yang paling jelas, kopinya cangkirnya kecil. Panitia, tarik sis. Makanya menyampaikan kebaikan harus dengan cara yang menyenangkan. Coba Anda bayangkan, saya yakin yang datang ke sini dengan berbagai latar belakang masalah. Ada yang punya masalah keluarga, suami punya masalah istri galak, istri punya masalah suami miskin. Memang itulah ujiannya. Istri itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan suaminya, sementara suami diuji oleh Allah dengan istri yang galak. Tapi saya selalu mengatakan, kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksamu akan dikurangi oleh Allah. Kenapa suami yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Istri diuji dengan suami yang miskin, ini biasa, ya memang seperti itu. Saya yakin hari ini banyak yang punya masalah ekonomi gara-gara COVID. Tagihan banyak, cicilan banyak, gaji gak jelas. Kalau ada warga sini yang merasakan seperti itu, silakan datang ke pondok saya. Ngapain Gus? Ayo nangis bareng. Yang muda-mudi barangkali punya masalah jodoh, masalah jomblo. Saya ditanya, Gus minta jodoh itu siapa? Jodoh itu adalah orang yang mau kamu nikahi. Karena secantik apapun kalau tidak mau kamu nikahi, berarti dia bukan jodohmu.
Maka kalian santai saja, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Dan itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Santai, kalau kalian jomblo, kalian ikut Habib Ali. Oh, ahli suwuk. Ya, Beb ya? Kayaknya mainan HP, padahal HP-nya cross. Saya paling yakin kalau di Cirebon ini Habib yang paling makmur dan subur adalah Habib Ali. Itu badannya besar. Bahkan seawak wonten kampung. Kalau Habib dibilang gemuk, mafi muskil Habib. Kalau kita dibilang dasar kue lemu, jawaban Habib. Ora masalah, aku lemu mergo mangan sego daripada kowe kuru gaweane mangan konco. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ya kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu bilang, tahu kenapa aku masih jomblo? Ya, aku jomblo bukan karena aku ingin punya banyak teman. Kenapa aku jomblo? Karena aku ingin punya banyak teman, bukan banyak mantan. Sakit. Apa bedanya dengan keran? Apa? Untuk kencing toh. Malih-malih. Jangan-jangan karakter. Maka kalau kemudian kita ikut para kiai, persoalan-persoalan seperti itu insya Allah. Apalagi kemudian kalau kita hadir karena Rasulullah. Di situ kemudian kita mendengar satu burda yang istimewa. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Kalau kamu merasa jodohmu susah, minta sama Allah. Baca burda ini, baca qasidah ini. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, ya Allah, sambil nangis. Kemudian kamu berdoa, ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku, ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya, ya Allah. Karena santri punya prinsip, kalah rupa menang dupa, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh mati bae. Ya Allah, jomblo. Kasihan amat. Maka di sini kemudian kita belajar, memang ujian manusia itu masalah. Manusia dari lahirnya Nabi Adam sampai hari ini selalu diuji oleh Allah dengan masalah. Maka saya selalu mengatakan, berbahagialah ketika hidupmu diselimuti masalah. Itu artinya kamu adalah manusia. Tapi kalau hidupmu diselimuti oleh wijen, jangan-jangan kamu onde-onde. Tahu onde-onde, Beb? Tahu ya? Enggak tahu onde-onde? Oh, wong Arab wijen. Onde-onde itu bahasa Cirebonnya apa, Beb? Ya onde-onde. Tapi besok ke pasar, cari onde-onde. Dan pesan Gus Miftah, onde-onde yang paling enak itu adalah yang wijennya ganjil. Jadi kalau habis mau makan wijennya dihitung dulu ya. Dua. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya meyakini dengan majelis malam hari ini, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya. Amin. Allah akan menurunkan berkahnya. Amin. Allah akan menurunkan pertolongannya. Sehingga bangsa ini akan segera bebas dari COVID. Bangsa ini akan segera bebas dari corona. Saya tadi turun dari mobil, di belakang banyak corona. Komunitas rondong pesona. Di belakang itu kan janda-janda itu. Maka kalau para jomblo, kamu ditakdirkan nikah dengan para janda berbahagia. Kenapa?
Karena janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ada teman tuturan. Kalau kalian nikah dengan janda, yakin tidak ada malam pertama, yang ada malam terusan. Maka malam hari ini kita bersama-sama belajar untuk mencintai Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabani. Ciri orang yang mencintai Rasul itu siapa? Yang menghidupkan sunnahnya. Hari ini saya dapat banyak kiriman. Ada seorang yang menikah lagi, istri tuanya diajak ketika dia menikah dengan istri muda. Saya ditanya, Gus, apakah ini bagian dari sunnah Nabi? Saya begitu berat untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi begini, memang ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 3 jelas, fankihu matobalakum minan nisa. Nikahlah kamu dengan perempuan yang top, matobalakum top. Jadi kalau ada orang bilang nikah itu harus dengan janda tua, nenek-nenek tua, Anda salah. Kalau nenek tua sudah tidak top. Padahal perintahnya Al-Quran menikah dengan cewek yang top. Kalau janda tua itu juga top, tapi tua atau peot. Berapa yang boleh dinikahi? Masna, 2, wasulasa, 3, warubah, 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu merasa tidak bisa berbuat adil, ya satu saja. Nah saya ditanya, apakah poligami itu bagian dari sunnah Nabi? Poligami itu diperbolehkan oleh Al-Quran, tapi ketika dianggap sebagai sunnah Nabi, saya keberatan. Kenapa? Nabi Muhammad istrinya banyak. Yang pertama, fakta pertama, Nabi Muhammad menikah lagi setelah meninggalnya Siti Khadijah. Setelah meninggalnya Siti Khadijah baru menikah lagi. Yang pertama. Dan Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Buktinya apa? Ketika menikah Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Sama dengan Gus Miftah menikah dengan istrinya, 20 ekor kutu. Cewek yang paling baik kata Rasulullah siapa? Cewek yang paling murah mas kawinnya. Tapi ini hadisnya cewek. Kalau hadisnya cowok, cari mas kawin seperti Kanjeng Nabi. Saya selalu mengatakan apa? Pasangan terbaik adalah bukan yang datang dengan segala kelebihannya, namun yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Maka mama di belakang ingat, istri yang baik itu siapa? Istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istri yang menderita. Kalian harus paham, istri cewek itu suci seperti saja loh. Saya ulangi, jangan permainkan perempuan. Hargai wanita berapapun harganya. Cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Sahabat, saudara Nabi Muhammad. Tapi saya keberatan kalau dikatakan ini sunnah Nabi, saya ikut-ikutan sunnah Nabi. Kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak? Karena setiap aktivitas Rasulullah harus direkam. Cara tidurnya, cara makannya, cara mandinya, bahkan cara berjinabahnya, semuanya butuh direkam. Yang kemudian ketika dicontoh oleh umat itu menjadi sunnah. Qauluhu wa af'aluhu wa taqriruhu menjadi sunnah. Pertanyaan saya, kalau yang rekam cuma satu istri, gak muat. Waktu dulu belum ada medsos, Kanjeng Nabi gak pernah posting di Instagram. Saat itu belum ada Facebook. Beda dengan ibu-ibu di Ciledug, umur 60 tahun punya Facebook. Jam 10 malam suaminya belum pulang, posting status, aku kedinginan nih. Dibaca sama banser, jomblo langsung komentar, tak temenin kok. Beb Ali nimbrung ikut komentar, WK. Begitu banyak aktivitasnya Rasulullah yang harus direkam. Maka butuh banyak orang yang merekam aktivitas
mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini saya pikir alasan yang paling nalar dan paling logis. Karena Kanjeng Nabi bagaimana kemudian menggambarkan di bak mandi, beliau mandi dengan istrinya. Siapa yang bisa menceritakan ke khalayak ke kita kecuali istrinya? Bagaimana cara tidurnya Rasulullah ketika di kamar? Siapa yang bisa menceritakan kecuali para istrinya? Dan semuanya harus disampaikan kepada umat. Kalau istrinya cuma satu, nggak akan muat memorinya. Nah, pertanyaan saya, kalau di Ciledug ada tukang becak, istrinya banyak, pertanyaan Gus Miftah, saya mau rekam apa nih? Saya ditanya, Gus Miftah pengen gak nambah istri? Sorry, saya tipe suami yang setia. Karena Gus Miftah punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Maka saya kalau ditanya benar nggak ini sunnah Nabi, saya pikir enggak. Yang lucu lagi masih jomblo malam Jumat bikin status, sunnah Rasul. Pertanyaan siapa, kamu sunnah Rasul sama siapa? Please deh, pakai sabun sunnah Rasul. Itu namanya bukan sunnah Rasul. Bukan sunnah sabun, itu namanya Tante Rosa. Tangan tekan Rosa sabun. Malah nyanyi lagunya Gus Dur, uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso Sabunan. iso lamaran iso sabun Maka malam hari ini kita akan belajar sunnah Rasul yang sederhana yang bisa kita contoh, supaya kita termasuk golongan man ahya sunnati faqad ahabani, yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Amin. Almar'u man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita mencintai Rasulullah, saya punya keyakinan besok kita di surga akan ketemu dengan Rasulullah. Kita mencintai dzurriyyahnya para habaib, mereka yang termasuk ahlu baitul Mustafa Tuhuri, orang-orang tathir, orang-orang suci. Kita besok di sana akan bareng dengan para habaib. Jadi saya ketawa Bung Ali ketika orang bilang, kenapa orang NU hari ini membenci habaib? Kamu salah. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia, yang pertama kali ngurusi, ngopeni, menghormati, takdiman wa ikroman adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Dulu orang-orang yang sekarang teriak-teriak cinta Habib, cinta Habib, cinta Habib, dulu belum kenal dengan habaib. Saya punya jejak digitalnya, mereka dulu membenci habaib. Sekarang saja karena punya kepentingan, akhirnya ikut-ikutan teriak mencintai habaib. Kalau Anda mengajarkan orang NU mencintai habaib, sama halnya Anda mengajari bebek untuk berenang. Kenapa? Sudah dari dulu orang NU itu mencintai habaib, betul? Ada yang bilang, kayak Mahir Atuwailibi, yang mengatakan saya pencinta londe. Dia bilang, Gus Miftah mencintai habaib pilih-pilih. Buktinya apa? Mencintai Habib Lutfi tapi membenci Habib Rizik. Kamu salah. Saya tidak pernah membenci Habib Rizik. Saya punya prinsip semua dzurriyyahnya Rasulullah harus dihormati, walaupun tidak harus ditaati. Coba Anda tidak.
melihat Habib, tolong lihat dalam dua sisi. Yang pertama sosok, yang kedua perilaku. Sosok habaibnya harus dihormati, tetapi perilakunya tidak harus diikuti, betul? Kalau perilakunya menyimpang, kita gak harus ikut. Perilakunya baik, kita ikut. Kenapa Gus Miftah ngefans sama Habib Lutfi? Satu, beliau guru saya dianggap murid sama beliau. Yang kedua, istrinya Habib Lutfi, Mama Salmah, itu masih satu nasab dengan saya. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya V. Saya sama Mama Salmah sama-sama keturunan ke-9 dari Muhammad Besari yang makamnya ada di Ponorogo. Kenapa saya mencintai beliau? Beliau orang tua ideologi saya. Bagaimana beliau mengajarkan saya untuk mencintai merah putih, betul? Lutfi mengajarkan kepada kita untuk mencintai NKRI. NKRI harga mati. Kalau janda hilang bisa dicari. Kalau kemudian satu, kenapa kok kemudian kayak kemarin ditanya, kenapa Gus Miftah tidak ikut menjemput Habib Rizik? Saya nggak menjemput, sudah ramai kayak gitu. Saya tidak membenci beliau, duriyahnya saya hormati sebagai habaibnya. Tetapi saya tidak harus mengikuti perilaku. Karena dalam kitab Alim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Beliau saya hormati, walaupun saya berbeda pandangan politik dengan beliau. Contoh, umpamanya Pilpres, beliau milih Pak Prabowo, saya milih Pak Jokowi. Apakah kemudian saya berdosa gara-gara saya ikut beliau? Enggak. Contoh yang paling gampang, dalam ibadah saya ikut Imam Syafi'i. Ketika saya tidak menggunakan pendapatnya Imam Maliki, apa berarti saya membenci Imam Malik? Tidak. Yang paling saya benci itu kalau pengajian mic-nya mati-mati. Tukang sound, mic-nya mati-mati. Ini kayaknya baterainya lowbat. Kayak otaknya tukang sound. Lowbat. Ganti ini baterainya. Ini nanti kita mau sholawatan losjol. Cek. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, yang satu lagi lebih parah, Habib. Oh, makasih Habib. Masa Habib Malik jadi tukang mic? Tidak aja bedanya ini mah. Kalau Habib Malik nggak akan marah dibilang tukang obat ya, Habib ya. Cek. Maka tolong dibedakan antara taat dengan hormat. Kita harus menghormati beliau-beliaunya, tetapi tidak harus mentaati beliau-beliaunya. Ada lagi yang bilang, ini nanti berarti kalau kemudian ada dipanggil polisi jadi tersangka, berarti tidak menghormati habaib. Yang dihukum itu perilakunya. Gara-gara perilakunya kriminal maka dihukum siapapun, termasuk kiai, termasuk Habib, termasuk anggota DPR. Yang dihukum itu adalah kesalahan dan perilakunya. Jangan kemudian Anda mengatakan kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat salah, pidana, dihukum sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang namanya kriminalisasi ulama itu siapa? Ngundang pengajian, kiainya gak diamplopi. Lah itu angel. Falas, Bib. Cek. Sama bosoknya, Bib. Ya, sebelum saya lanjutkan bagaimana kita mencintai Rasulullah, kita selawatan bareng-bareng supaya anak hadroh ini bisa berselawat. Ayo, besok saya masuk surga akan dikawal oleh anak-anak hadroh. Tadinya itu di surga saya kelon sama bidadari, kamu hadrohan. Karena yang datang muda-muda, selawatnya anak muda aja, Bib. Minta lagu baru atau lagu lama? Baru. Belum jadi. Ya, selawatannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Atiku rasane lara, nyawang kanca
Sallu ala Nabi Muhammad. Ali di situ teriak. Lanjut. Los dong dan lanjut lemu maksiat tutup no seneng rasa mikir akhirat nanging ngelingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ulangi ini lebih kenceng bareng-bareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Versi asli. Los dan lanjut lemu wasapan yen antena tukone kabarmu tandane Iku ora rindu nanging pengen sholawat karo awamu. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagu ini saiki beda. Yen aku sebentar suwe-suwe rumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah yen wis wanti-wanti aja mlebu muri. Kalau janda beda. Mereka punya janda. Lagunya kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung tangisi rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe rana sing ngancani ditumpaki arang-arang. Sing numpaki sapa? Ali. Istrinya Habib Ali. Habib, istrinya berapa Habib? 20. Dipanggil berapa Habib? 1. Dipanggil 10. Itu cewek semua. Ngeri sekali Habib. Ramuannya pakai apa Habib? Ramuan Madura Habib. Enggak perlu Habib ya. Yang asli aja.
Mana kecil gaya. Kau Habib, sakitnya masih lain Bib, kayak nasib mereka. Cewek itu di mata cowok, cowok itu di mata cewek seperti gula di dalam kopi. Kalau bikin kopi gak ada gulanya, rasanya pahit. Yang disalahkan siapa? Gula. Dikubur saja bismillah. Itu di situ ada musik. Itu musik apa? Cek. Rambutnya saya jangan dimatiin dong. Cek. Mau jadi berat? Cek. Coba sekarang gantian musik sana. Solima Salimda bisa nggak kamu? Ya, semuanya diangkat. Sama-sama kita minta sahabatnya Rasulullah. Ini sinar HP nggak ada apa-apanya dibandingkan nurnya Muhammad. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Anak-anak musik bisa lagu Solima Salimda. Sahabat malam Jumat. Saya ngikuti aja. Bandnya yuk. Itu pasti HP-nya cross. Kelihatan. Flashnya redup. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Gerakan ke sana dulu. Sana mana, Bu? Sana mana? Selatan. Gerakan kaki dulu ya. Sholli wa salim daiman. Kurang keras. Sholli wa salim daiman. Wa